Selamat pagi semuanya. Minta tolong untuk mikrofonnya atau kameranya bisa dinyalain beberapa ya. Untuk kameranya bisa minta tolong dinyalain, Dek. Kameranya bisa dinyalakan biar tahu semua yang hadir siapa aja. Silakan, ayo semua. Kalau bisa kameranya dinyalakan biar cepat dimulai dan cepat selesai juga. Kita mulai aja ya pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa. Masing-masing berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ini ada yang kelas 10 nggak atau semua kelas 11? Kelas 10. Ada yang kelas 10 juga ya? Ya. Buat kelas 10 maupun kelas 11, hari ini kita akan mempelajari tentang PBO, pengembangan berbasis objek. Bu Ritme, itu udah kelihatan, bisa langsung dimulai aja. Presentasinya udah. Nah, langsung sampai ke OPP, apa pengertian dari pemrograman berbasis berorientasi objek sendiri ya. Pengembangan pemrograman berbasis objek itu sendiri merupakan penyelesaian persoalan pemrograman dengan membagikan persoalan ke dalam unit-unit kecil. Jadi unit kecil itu nanti disebut yang namanya objek. Persoalan diselesaikan dengan merancang interaksi antar objek pada sistem. Dan latar belakang pemrograman terstruktur sendiri adalah berorientasi proses. Data yang terjaga dengan baik dan dapat diakses dari berbagai manapun kode. Jadi pemrograman berorientasi objek itu sendiri nanti itu biar bisa dibagikan dimanapun kodenya. Kenapa juga ada pemrograman berbasis objek? Karena adanya kebutuhan untuk mengatur pengaksesan terhadap data sehingga tidak sembarangan data ditangani oleh objek. Objek sendiri itu lebih mewakili ke dunia nyatanya. Di dalam pengembangan berbasis objek itu ada beberapa istilah, yaitu ada objek sendiri, terus kelas, ada atribut, dan metode.
Objek objek itu unit yang mewakili entitas di dunia maya. Contohnya objeknya itu ada mobil, sedangkan kelas itu penghasil dari objek. Jadi ada mobil nanti itu dibagi-bagi lagi. Ada mobil pick up, mobil cherry, bisa juga truk gitu. Dan untuk atribut sendiri merupakan penyimpanan informasi atau karakter setiap objek. Jadi tadi objek mobil tadi itu memiliki atribut, yaitu beroda 4, memiliki mesin motor, seperti itu. Dari atribut tadi, ada metode yang menyatakan proses-proses apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. Kalau objeknya tadi mobil, atributnya mobil bisa memiliki 4 roda, berarti metodenya nanti mobil bisa berjalan maju dan mobil bisa berjalan mundur. Dalam PBO sendiri itu ada beberapa bahasa. Antara lain ada Java, CSE, C++, Eiffel, JavaScript, Visual Code Pro, Delphi, PHP, Python, Simula, Smalltalk, sama Perl 5. Biasanya yang sering digunakan itu biasanya paling Java, Python, sama PHP itu udah paling digunakan. Lalu apakah Java sendiri itu pertamanya disebut B, bahasa B, setelah itu berevolusi menjadi BCPLP, lalu berubah menjadi C, dan habis itu menjadi C++, dan sekarang berevolusi lagi menjadi Java. Program Java sendiri terdiri atas kumpulan kelas-kelas. Programmer dapat membuat sendiri kelas Java atau menggunakan kelas yang telah disediakan oleh pusat pustaka Java, yaitu yang disebut library. Jadi di Java sendiri itu nanti ada pusat pustakanya. Biasanya di pusat pustaka itu nanti ada kayak integer, variabel, number, lah itu disebutnya library. Di pusat Java itu dikenal dengan yang namanya Java APIs Application atau yang disingkat Application Program Interface. Alur dari PBO itu sendiri, itu ada 5. Yaitu yang pertama tuh edit. Jadi kita tuh edit program apa yang mau kita buat. Habis itu ada compile. Compile itu menggabungkan bit-kode yang telah kita buat tadi. Setelah itu load atau menjalankan kelas-kelas dari program tadi. Baru setelah itu fase keempat ada verifikasi. Verifikasi by code itu kode yang udah di-load tadi itu diverifikasi lagi, datanya benar apa enggak gitu. Terus untuk fase kelima ada Java Virtual Machine. Jadi Java Virtual Machine sendiri itu penampilan dari hasil kodenya tadi. Nah, untuk tahap 1 ada pembuatan program. Pembuatan program itu ada menuliskan kode pada software editor untuk Java. Misalnya ada NetBeans, CC Creator, Gel, Notepad, dan lain-lain. Yang kedua, menyimpan file yang dihasilkan dengan nama yang bereksistensi Java. Misalnya .java, hello.java, mahasiswa.java, siswa.java, atau rpl.java.
Untuk tahap kedua yaitu tadi itu ada kompilasi ke bytecode. Pada tahapan ini tuh yang pertama ada menjalankan perintah dari Java melalui command prompt terhadap file Java yang telah dihasilkan. Contohnya Java Hello World tadi itu dijalankan perintahnya dijalankan melalui command prompt dan ditampilkan di APIS tadi. Perintah Java Hello World Java itu merupakan perintah ke Java compiler untuk mengubah Hello World Java menjadi bytecode. Kalau berhasil, nanti filenya bereksistensi .class. Jadi yang pertama tadi awalnya kan Hello World Java, nanti berubah jadi Hello World Class seperti itu. Jika tidak berhasil, program kodenya nanti akan ada tulisan error. Nah, untuk tahap ketiga, ada loading ke memori. Loading ke memori itu yaitu menjalankan class loader mengambil program yang udah dibuat tadi di sebelumnya untuk ditempatkan ke dalam memorinya. Di class loader juga mengambil semua kelas yang dibuat tadi, yang di load tadi, untuk digunakan ke program kita. Pada tahap keempat, ada yang namanya verifikasi bitcode. Verifikasi bitcode ini tuh memeriksa bitcode oleh bitcode verifier. Jadi memastikan bitcode tadi itu valid atau tidak, atau melanggar keamanan Java atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada tahap kelima, yaitu eksekusi. Eksekusi sendiri itu meliputi menjalankan programnya di Java Virtual Machine. Terus dari virtual machine adalah software yang merupakan simulasi dari komputer, sifatnya menyembunyikan sistem operasi dan hardware dari program yang berjalan di atasnya. Bitcode tidak tergantung pada platform hardware tertentu. Bitcode dapat dijalankan di semua JVM yang versinya sesuai. Nah, dari penjelasan itu, sebaiknya kita lakukan praktek secara langsung aja ya. Di sini kan untuk kelas 12, kelas 10 itu untuk di kelas di prograde-nya kan belum ada tugas Java. Nah, kita nyoba untuk mempelajari dari prograde-nya ya. Nanti kita praktekkan. Buat yang pakai laptop bisa ikut mempraktekkan prograde-nya. Sebentar ya, mau dibukakan ke prograde dulu. Udah kelihatan belum ya di programnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah,
Mungkin kakaknya juga bisa mencoba di Java-nya. Nah, ini yang pertama tadi yang dimaksud tuh kelas apa sih itu kelas? Jadi kelas sendiri itu turunan dari objek. Mama objeknya tadi seperti yang dicontohkan objeknya itu mobil, berarti kelasnya ada tipe-tipe mobilnya. Mobil pick up, mobil apa. Di sini untuk Java sendiri yang namanya konsol itu yang bagian ini, yang main the Java. Sedangkan untuk JWM-nya, untuk Java margin-nya, itu di bagian kanan ini. Nah, di progres sendiri ini, bagian Java-nya kan ini untuk jawaban yang benar. Jawaban benarnya itu Hello World, Hello Java, sedangkan di sini Hello World. Untuk menampilkan Hello Java, perintahnya itu system.out.println. Println atau println itu artinya. Di sini disuruh word-nya disuruh dirubah ke Java. Setelah dirubah ke Java, coba kita jalankan. Nah, kalau dijalankan jawaban kita sama jawaban yang diprogres udah benar. Coba kita pastikan dengan dikirim. Ini kelihatan nggak sampai sini? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Kelihatan, Ibu. Nah, jadi kan ini udah benar. Jadi untuk menampilkan program yang ada di konsol the Java ini, main the Java, untuk ke JWM, itu tuh perintahnya system.out.println. Kita lanjut aja ya. Nah, ini bahas yang string. String itu tentang jenis kelasnya. Jenis variabelnya itu string. Di sini disuruh menampilkan hello world. Tadi perintah untuk menampilkan apa? Ada yang masih ingat? Jadi perintah untuk menampilkan perintah untuk menampilkan system out println. Jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Petik duanya jangan lupa karena string. Kalau string itu pasti memakai yang namanya petik dua. Sedangkan kalau integer itu nggak perlu pakai petik dua. Karena ini string, maka pakai petik dua. Terus kita tulis hello Java. Kita jalankan di JWM-nya. Nah, sudah tampil tulisannya yaitu Hello Java. Jawaban benarnya juga sama yaitu Hello Java. Kita bisa lanjutkan. Kalau udah benar berarti langsung bisa lanjut ke berikutnya. Dari yang dijelaskan tadi itu ada 3 macam, yaitu ada kelas, ada yang bagian variabel, dan ada string. Kalau kelas itu turunan dari
turunan dari objeknya. Variabel itu yang bisa dikasih nilai, sedangkan string itu nilai dari variabel tadi. Terus ini membahas tentang integer. Integer itu yang bisa dimasukinya tuh angka. Kalau kita mau nampilkan program angka, berarti kita pakainya integer. Kalau kita mau nampilin huruf atau karakter, itu pakainya string. Contohnya di sini. Cetak 17 sebagai integer. Berarti kita ketikkan sistem .out .println. Karena dia tipenya integer, berarti nggak perlu petik 2. Kalau integer berarti dia langsung ditulis saja 17. Jangan lupa ditutup. Terus yang kedua, cetak jumlah dari 5 dan 3. Untuk menampilkannya itu sama, system.out. Nah, karena di situ jumlah dari 5 dan 3, berarti kita tulis 5 tambah 3. Jangan lupa ditutup. Yang terakhir ini disuruh cetak 5 dan 3 sebagai string. Kalau string tadi pakai apa? Pakai petik. Pakai apa kalau string tadi? Ayo yang bisa jawab tadi kalau string pakai apa? Pakai apa Kak Fikri kalau string? P. Biar anak-anak dulu yang jawab, Kak Ritme. Barangkali ada yang mau. Nah, mungkin adik-adik, kalau string tadi pakai apa? Kalau integer, dia kan nggak pakai itu. Dia langsung ditulis. Umpama 17, langsung ditulis 17. Kalau string, ada yang tahu? Dek Delisha? Pakai tanda petik. Ya, benar, pakai tanda petik. Berarti dipetik 5 plus 3 itu diletakkan di dalam tanda petik. Kita lihat jawaban benarnya dulu. Berarti jawaban benarnya itu yang ditampilkan 17. 8 itu hasil 5 tambah 3. Dan 5 plus 3. Jawaban kita lihat, sudah sama. Jadi, fungsinya string itu, kalau string itu menampilkan semua karakter yang ada di dalam petiknya itu. Kalau sedangkan untuk integer itu, dia bisa menghitung karakter yang ada di dalamnya. Kita kirimkan. Dan sebelumnya di sini udah ada yang ngerjain program sampai Java belum? Ada yang belum? Ada yang udah?
Ya udah kita lanjutin ke kalkulasi yang lain ya. Ke program berikutnya. Ayo yang bisa nyebutin tadi perintah cetaknya apa? Ada yang bisa nyebutin tadi? Tadi perintah cetaknya apa? Mungkin adik-adiknya bisa mikrofonnya bisa dinyalain, sama kameranya mungkin bisa dinyalain ya, Dek. Jadi perintah cetak itu sistem dot out. Jadi sistemnya mengeluarkan untuk di print ke line. Karena dia menampilkan hasil bagi, jadi dia nggak pakai string. Jadi bisa langsung 12 dibagi 3. Jangan lupa untuk ditutup, karena kalau titik koma ini lupa, programnya bakal error. Yang kedua, cetak hasil 3 kali 6. Jadi 3 dikali, untuk perkalian itu pakainya bintang. 3 kali 6, 4 ditutup. Dan untuk hasil sisa itu pakainya persen. Persen 3. Kita lihat jawaban kita dulu. Nah, berarti yang ditampilkan 12 dibagi 3, dapatnya itu 4. Terus 3 dikali 6 itu 18. 8 dibagi 3, sisanya 2. Kita lihat jawaban benarnya. Nah, kalau udah sama, berarti tinggal kita kirimkan. Jadi yang dimaksud di tadi itu, nah, menjelaskan yang tadi di materi itu ada yang namanya kelas, ada yang namanya main.java, dan JWM. Nah, di main.java itu berisi tentang program untuk memerintahkannya. Sedangkan di JWM itu hasil tampilan dari konsulnya tadi atau main.java. Sebelum dilanjutin, ini mau dilanjutin ngerjainnya atau ada adik-adik yang mau tanya dulu? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, itu kan bisa jawab ya, Dek. Enggak cuma ini. Nah. Ini sebelum dilanjutkan ada yang tanya enggak? Kayaknya dari tadi pada diam. Minta tolong dong.
kalau kameranya nggak Ada yang mau dinyalain, ditanyakan atau enggak, adik-adik? setidaknya Ada yang mic-nya mau ditanyakan dinyalain atau gitu. enggak sebelum Bu Risma melanjutkan? Kan takutnya nanti semakin ke depan, takutnya makin nggak paham gitu. Ditanyain aja nggak apa-apa. Mungkin di Afifa Enggak, Kak. udah paham tadi. Sedikit-sedikit. Yang buat nampilin tadi perintahnya apa, Dek? Ingat nggak? Coba ya. Masih masih ada dibagikan. Perintahnya untuk nampilin apa tadi? Ya udah, kalau nggak ada yang bertanya, dilanjutin ya. Nah, ini masuk materi tentang penggabungan string. String tadi sendiri itu menampilkan karakter. Menampilkan semua karakter yang ada di dalam tanda kutipnya. Untuk menggabungkan string, perintahnya tetap sama. Perintah untuk menampilkan itu system dot out dot println. Lalu karena string, kita pakai petik 2. Di sini disuruh gabungkan dan cetak hello dan word. Berarti di sini kita tulis hello dulu. Hello. Untuk penggabungannya pakai tanda plus dan word. Jangan lupa ditutup. Untuk yang kedua juga sama, menggabungkan 38 dan 19. 8 dan 19. Kita hubungkan dulu. Jadi kalau kita pakainya string, nanti ini yang ditampilin harusnya 38, 19. Kalau kita nggak pakai tanda kutip, nanti berarti yang ditampilin hasil tambah 38 ditambah 19. Yang terakhir ini disuruh menjumlahkan dan mencetak 38 tambah 19. Nah, karena ini mencetak hasil penjumlahan dari ini, maka nggak perlu yang namanya petik 2, langsung kita tulis 38 ditambah 19. Coba kita jalankan. Nah, jadi di sini udah ada hello world 38 1 19, terus 57 itu hasil dari 38 ditambah 19. Kita lihat jawaban benarnya. Kalau udah sama, bisa kita lanjutkan.
pada bab ini kita tuh mempelajari tentang tipe-tipe data. Tipe-tipe data itu sendiri ada yang namanya data variabel dan ada yang namanya integer. Integer di dalam variabel itu ada yang namanya integer dan string. Kalau string itu digunakan untuk menampilkan karakter. Sedangkan kalau integer itu untuk angka. Nah, ini disuruh deklarasikan variabel number dengan tipe integer. Berarti kita tulis dulu tipenya integer. Variabelnya atau nama datanya itu disuruh kasih nama data number. Jadi kita tulis number. Terus kita tutup. Jadi di sini kita sudah punya variabel yang bernama number dengan tipe integer. Di dalam variabel number itu dikasih nilai 3. Jadi variabel berarti number sama dengan 3. Untuk mencetaknya seperti yang tadi, sistem karena di sini kita sudah memakai deklarasi variabel, yang ditulis di sini nggak perlu 3 lagi. Di sini kita tulis number. Terus yang kedua kita menggunakan tipe string. Kita tulis dulu string. String dengan variabel, nama variabelnya name. Di dalam variabel name disuruh memberikan nama Bob. Karena Bob itu masuknya string, berarti dia perlu kutip 2. Untuk perintah cetaknya sama untuk mencetak yang atas tadi. Bagian number kita ganti menjadi name, karena yang ditampilkan name. Kita lihat jawabannya. Yang ditampilkan berarti angka 3 dan nama Bob. Kita lihat jawaban yang benar. Kalau udah benar, berarti di sini tadi kita mengenal 2 jenis variabel, yaitu ada variabel integer untuk angka dan variabel string untuk karakter. Untuk hari ini kita belajar itu dulu. Berarti kita belajar di dalam PBO itu ada beberapa istilah. Yaitu ada namanya kelas, variabel, metode tadi. Dan di dalam variabel itu sendiri terdapat 2 jenis, yaitu integer dan string. Mungkin dari Kak Fikri bisa menambahin. Bagaimana Mbak Retma? Bisa menambahin mungkin buat adik-adiknya. Iya, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya mungkin adiknya ada yang mau tanya. Mungkin itu dulu Mbak, apa namanya? Bisa di close dulu itunya,
presentasinya. Saya mau menampilkan sedikit aja contoh. Oh, oke. Nah, silakan Mas Fikri. Sebentar. Udah kelihatan belum? Em, ya, ini yang ditampilkan Google Itu Meet-nya. ya? Mm. Oh ya, ada ya. Sebentar. Sebentar. Udah kelihatan? Sudah, Kak. Udah masuk ke PPT belum? Sudah Udah. ya? Nah, tadi Sudah. kan Mbak Ritmo kan tadi sudah memberikan konsep tentang pemrograman berbasis objek dan sudah menjelaskan tentang apa itu objek, apa itu kelas, apa itu metode, dan apa itu atribut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan beberapa contoh di sini. Jadi ini contoh kelas nih. Jadi gini, kita itu misalkan mempunyai kelas bernama buku. Nah, atributnya itu seperti nomor buku dan judul buku. Dan metodenya itu seperti dibaca atau disampul. Nah, untuk contoh lain misalkan kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa itu mempunyai atribut seperti NIM dan nama. Lalu metodenya seperti menulis, kuliah, dan makan. Nah, untuk objeknya itu sendiri bagaimana? Nah, ini adalah contoh objeknya. Tadi kan sudah saya beritahu ya kalau kelas buku itu metode atributnya itu nomor buku dan judul. Nah, untuk objeknya adalah isinya. Jadi contoh nomor nomor bukunya itu ada isinya seperti ini nih, B001 atau judul PBO. Ini juga contoh objek mahasiswa, tadi NIM-nya ada isinya dan namanya juga ada. Nah, ini contoh lebih jelasnya. Contoh kelas mobil dan objeknya. Nah, di dalam kelas mobil itu variabelnya ada nomor plat, ada warna, ada manufaktur, ada kecepatan. Lalu metodenya ada akselerasi, ada belok, dan ada rem. Nah, untuk objeknya itu bebas, seperti contoh sini objek mobil A, lalu ada objek mobil B. Nah, objek mobil A dari variabel nomor plat itu isinya ABC 111. Lalu untuk objek mobil B itu variabel nomor platnya itu XYZ 123. Begitu pula dengan variabel yang lain. Jadi, seperti yang tadi sudah diberitahu Mbak Ritme, kalau atribut itu adalah ciri-ciri dari suatu kelas atau objek yang bisa disebut juga sebagai data anggota. Lalu metode itu adalah fungsi yang dilakukan oleh kelas tersebut. Bisa juga disebut sebagai fungsi anggota seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Ritme. Saya hanya ingin sedikit menjelaskan contoh dari penerapan dari kelas, objek, dan variabel dan metode. Nah, tadi udah dijelasin apa itu objek, apa itu atribut, apa itu kelas, dan juga sudah dipraktekkan yang mana kelasnya, yang mana variabelnya. Nanti untuk PPT-nya bakal kita share ke grup ya. Mungkin dari adik-adiknya ada yang ingin bertanya dulu. Barangkali ada yang nggak dipahami, baik tentang prakteknya atau tentang teori yang saya jelaskan sama Kak Fikri jelaskan gitu. Mungkin ada yang mau bertanya? Atau sudah? Gimana, Dek? Ada yang mau ditanyakan atau enggak?
Sudah belum? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Orang kayak oh lagi tak aktif. Oke. Mungkin salah satu bisa menjelaskan. Aduh. Ayo, kalau nggak paham bisa ditanyakan. Kalau udah paham bisa bilang udah gitu. Jadi ini udah ada. Ini nggak ada absen, Bu Ritma. Bu Ritma, ini nggak ada absen kok. Oh, ada. Bisa langsung di-share aja mungkin absennya. Bentar ya, Mas. Oh, ya udah. Ini absennya yang khusus untuk kelas 11 saja kan, Bu Ritma? Iya, untuk kelas 10 absen presensi nggak apa-apa. Nanti bisa dimasukkan ke gitu. nilai kelas 10 sendiri gitu. Oh, ya udah, ya. Baik. Kak Fikri itu udah tak bagi di chatnya Kak Fikri, bisa dikirimkan ke chat yang ada di meeting room-nya. Iya, ya, baik. Yaitu untuk link absen, silahkan dilihat di chat. Ini untuk presensi berbeda dengan pertemuan yang kemarin karena ini kita sudah mulai pelajaran, jadi mungkin tidak usah di-share di grup WA ya, Bu Ritma. Nanti yang nggak datang ikut absen lagi. Jadi bisa mulai presensi dulu. Jadi yang hadir silahkan untuk presensi. Ya sudah, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Ritma silahkan. Bagaimana? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin pelajaran hari ini cukup sekian, bisa saya akhiri. Untuk adik-adik yang sudah masuk dari awal sampai akhir dan yang sudah mendengarkan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk kakak-kakaknya yang telah mendampingi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, wabarakatuh. Yang mau live